Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Maksuma. Untuk kali ini kita akan belajar appraisal ya, penilaian properti. Untuk kali ini kita akan sampai ke materi pengumpulan data dan analisis datanya. Tapi jangan lupa sebelum itu klik like, subscribe, share, komen, dan juga tekan tombol lonceng ya. Oke deh. Dalam penilaian properti, data itu perlu kita kumpulkan ya. Kenapa? Karena sebelum menilai kita kan perlu data untuk melakukan penilaian itu dan mengambil kesimpulannya. Oke, bagaimana caranya? Apa saja data yang kita perlukan ya? Terus sebelum mengumpulkan data itu kita harus mengidentifikasi dulu data-data apa saja gitu. Oke, dalam identifikasi ini nanti kita secara umum dulu ya, identifikasi umum dulu. Untuk mengidentifikasi secara umum ini kita perlukan data yang berhubungan dengan kualitas dan kuantitasnya. Kualitas datanya ya. Kalau kualitas data di sini ya kehandalan datanya ya, kehandalan, validitas, reliabilitas gitu ya. Itu termasuk ke kualitas data. Kalau misal data yang kita kumpulkan nanti valid dan reliable, pasti lebih bisa dipergunakan gitu dan bisa diyakini, dipercaya ya. Kan selain kualitas juga kuantitas. Kuantitas data itu ya dari volumenya, frekuensinya gitu ya. Dan juga cara penghitungannya, cara memperolehannya itu masuk ke kualitas data. Oke, dalam pengumpulan data itu kita juga harus nggak hanya mengandalkan logika ya, dan juga cara-cara secara saklek gitu ya. Kita juga harus sabar gitu ya. Perasaan kita, rasa kita sebagai manusia juga digunakan ya, harus sabar, teliti, ulet gitu ya. Dan juga perlu keahlian bisa diasah dengan selalu belajar. Seperti saya juga harus selalu belajar ya. Jadi kalian juga harus selalu belajar apapun itu gitu ya. Oke, jadi kalau semuanya itu sudah terpenuhi, pengumpulan data umumnya itu kuantitas dan kualitasnya, jadi kita tinggal melakukan penilaian terhadap fenomena-fenomena umum ya, fenomena umum. Karena di bidang ekonomi secara umum ya, karena kita kan kalau sudut pandangnya sebagai appraisal, kita melakukan prediksi harga gitu loh. Lebih banyak ke prediksi harga pasarnya berapa, apalagi harga kedepannya gitu kan, perlu prediksi. Prediksi itu perlu didukung dengan data-data yang valid tadi dan reliable. Oke, dalam mengumpulkan data itu kita juga harus lihat, dalam pengumpulan data kita harus melihat sistem perekonomian secara nasional ya. Kenapa kenapa kok itu harus kita lihat ya? Karena secara umum kalau perekonomian nasional secara umum itu bagus, kemungkinan harga properti juga bagus, minat ke konsumen ke properti juga tinggi gitu ya. Jadi dalam bidang ekonomi ini, fenomena ekonomi ini yang perlu kita lihat, kumpulkan datanya adalah neraca perdagangan luar negeri, bagaimana nilai tukar valuta asing, bagaimana. Kalau kita nilai rupiahnya kita tinggi, kuat, berarti kan kemungkinan untuk membeli properti kalau rupiah menguat itu lebih tinggi gitu ya. Selain itu juga tingkat harga barang komoditas secara umum. Berarti kan nanti kalau harga barangnya komoditasnya bagus, oh berarti daya belinya juga bagus gitu. Tingkat upah buruh gitu ya. Ya karena kita kan konsumennya para pekerja, jadi tingkat upahnya semakin tinggi, tingkat upah buruhnya, kemampuan membeli properti itu juga semakin tinggi gitu. Ada suku bunga juga. Suku bunga kenapa mempengaruhi properti ya? Karena nanti apalagi kalau yang propertinya secara dengan bantuan bank pembayarannya ya, itu sangat mempengaruhi tingkat suku bunganya. Terus selanjutnya tingkat produksi industri dan juga volume penjualan retail. Di sini volume penjualan retail bisa mempengaruhi karena apa? Yaitu kalau semakin penjualannya
semakin tinggi, oh berarti daya beli masyarakat juga tinggi gitu. Jadi kemungkinan untuk bisa membeli properti juga semakin tinggi. Oke, tadi fenomena di bidang ekonomi ya. Sekarang fenomena bidang nasional, ekonomi nasional dan regional gitu. Kenapa kok ini berpengaruh? Apa saja data yang harus dikumpulkan? Oke, kalau fenomena ekonomi nasional dan regional itu yang data yang dikumpulkan adalah gross national product, gross domestic product gitu ya. Karena pendapatan per kapita. Karena kalau pendapatan per kapita itu bisa mempengaruhi daya beli masyarakat. Kembali lagi, daya beli masyarakat semakin tinggi, pendapatan per kapita semakin tinggi, nanti juga kemungkinan untuk membeli properti juga semakin tinggi gitu ya. Terus ada neraca pembayaran luar negeri tadi sudah ya, indeks harga pasar, suku bunga, statistik pengangguran. Nah, kenapa statistik pengangguran penting dan berpengaruh ke penilaian harga properti? Kalau semakin banyak orang yang menganggur, kan kemungkinan yang mampu membeli properti itu juga semakin rendah gitu. Jadi statistik pengangguran juga penting kita kumpulkan datanya. Kemudian jumlah perumahan dibangun dan jumlah izin IMB baru. Kalau semakin banyak perumahan yang dibangun, kan berarti semakin banyak barang properti yang ditawarkan ke masyarakat. Jadi semakin banyak pilihan gitu. Dan juga nilai volume konstruksi baru dan juga data umum lainnya. Oke ya, itu untuk fenomena ekonomi nasional dan regional. Yang selanjutnya adalah data-data yang berhubungan dengan fenomena ekonomi lokal. Karena kalau nasional kan secara umum ya, kalau lokal kan berarti sudah lebih khusus ke daerah itu. Jadi lebih berpengaruh ke penilaian harga properti di daerah tersebut. Nah, apa saja data yang perlu dikumpulkan di ekonomi lokal ini, fenomena ekonomi lokal ini? Ada perubahan penduduk. Perubahan penduduk itu misalkan begini, kalau banyak orang yang menikah, misalnya menikah terus punya keluarga baru ya, kan kemungkinan mereka butuh rumah penghunian gitu, properti. Jadi propertinya di sini kemungkinan permintaan akan propertinya akan lebih tinggi gitu. Selanjutnya diversifikasi produk gitu ya. Selanjutnya adalah keamanan investasi. Di sini kalau dimanapun ya, apalagi di lokal daerah yang kita lakukan penilaian, kalau memang aman, pasti orang lebih nyaman untuk memiliki properti gitu. Jadi kalau nggak aman ya nggak mau lah, nggak aman begitu. Jadi keamanan di sini itu bisa berpengaruh karena mempengaruhi, ya oke lah, properti saya aman, jadi nggak masalah saya beli properti di situ. Dan karena keamanan gitu, itu bisa meningkatkan nilai properti juga. Oke. Selanjutnya tingkat upah yang seperti tadi saya jelaskan ya, dan juga pendapatan per kapita itu untuk fenomena ekonomi lokalnya. Tapi itu tadi yang tadi secara nasional, kali ini lebih ke lokal. Misalkan ke daerah di Banyumas, di daerah Purwokerto, oke, lebih ke pendapatan per kapita di Banyumas. Kalau lebih kecil lagi skupnya Purwokerto gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah data tentang fenomena tanah di pedesaan. Oke, kenapa penting itu? Ya karena kompleksitas bisnis pertanian, peternakan, tambang itu juga mempengaruhi ya. Kalau memang rata-rata di sini daerah ini ya masih pertanian ya. Kalau sudah agak ke atas ke perkebunan gitu. Jadi tambang untuk area Banyumas Cakep masih kurang ya. Jadi di sini kalau masih banyak yang pertanian begitu, lahan pertanian gitu, itu kan umumnya masih agak lebih rendah daripada kalau misalkan lahannya itu, persediaan lahannya itu sudah lahan perumahan gitu. Kalau lahan pertanian itu masih harganya lebih rendah daripada sudah lahan yang sudah tanah siap huni untuk perumahan begitu. Apalagi kalau sawah ya, harga sawah pasti lebih rendah daripada harga tanah kering, karena udah tanah kering siap bangun begitu. Oke,
Jadi itu selanjutnya adalah mekanisme investasi dan tenaga kerja. Ya, karena di sini kalau mekanisme investasinya bagus dan mudah, itu kemungkinan para investor itu akan lebih tertarik berinvestasi, khususnya di bidang properti, begitu ya. Yang selanjutnya adalah subsidi pemerintah. Kalau sekarang lagi marak ya subsidi perumahan, rumah subsidi gitu, itu subsidi pemerintah. Itu membuat daya beli masyarakat yang berekonomi ya agak menengah ke bawah begitu, itu bisa memiliki rumah sendiri begitu. Itu bisa mempengaruhi kemungkinan properti yang terjual itu lebih banyak kalau pemerintah memberi subsidi, ya enggak. Oke, di sini adalah selanjutnya kompetitornya ya gitu kan. Di sini kalau misalkan kita lihat developer, banyak kan developer lah, itu saling berkompetitor. Jadi kita lihat juga kompetitor yang lainnya itu berapa harganya, itu data-data yang harus kita kumpulkan. Tetapi kalau misalkan data dari kompetitor itu memang sulit ya, tapi kalau bisa kita dapatkan ya itu lebih baik. Yang selanjutnya adalah fenomena pasar lokal. Nah, pasar lokal di sini kan lebih khusus malah ya, lebih khusus misalkan lokal daerah Banyumas gitu. Ini membandingkan reaksi pasar lokal terhadap pasar ekonomi nasional dan internasional. Di sini kita lebih menyoroti ekonomi lokalnya karena lebih up to date dan lebih mencerminkan keadaan di sekitar tempat properti yang sedang kita nilai gitu. Jadi lebih mencerminkan karena lokal di situnya gitu. Selanjutnya adalah fenomena demografi. Seperti tadi yang saya jelaskan, kalau perubahan penduduk itu kan termasuk demografi ya. Tadi contohnya adalah kalau orang menikah pasti punya keluarga baru dan butuh perumahan baru, itu akan mempengaruhi permintaan terhadap properti gitu. Tapi kalau misalkan demografinya banyaknya sudah 55 tahun ke atas gitu ya, itu biasanya sudah nggak memerlukan. Asumsinya mereka sudah punya, jadi tidak memerlukan properti baru gitu. Oke, itu umur ya. Jadi kalau umurnya rentangnya masih 20, 25, 30 itu yang banyak, itu kemungkinan permintaan terhadap properti itu pasti tinggi karena kan mereka umur-umur yang produktif dan menikah gitu ya. Oke. Yang selanjutnya adalah perundangan dan sikap penduduk. Nah, di sini data-data dari aturan perundang-undangan, aturan sarana dan prasarana umum gitu ya, itu kan diatur juga, itu berpengaruh karena kalau memang ini kebijakannya berarti sarana dan prasarana umum ini nanti akan ada rumah sakit di sini gitu ya, itu kan termasuk kebijakan dari pemerintah, izin dari pemerintah juga berperan. Ya kalau misalkan mau ada rumah sakit di sekitar daerah properti yang sedang kita nilai, itu kemungkinan nilainya jauh lebih tinggi karena ada sarana dan prasarana umum, nanti akan ramai orang ke situ gitu ya. Oke, selanjutnya adalah AMDAL ya, pasti kalau di lingkungan properti yang akan kita nilai itu ada limbah pabrik gitu ya, itu nanti akan menurunkan nilai propertinya karena selain tercemar limbah pabrik udara, polusi udara, polusi tanah, bau gitu ya, itu kan nggak nyaman. Jadi minat orang menghuni di situ itu turun, jadi nilai properti di situ akan turun gitu. Selanjutnya adalah sistem transportasi, pasti ya, karena semakin mudah diakses jalannya, apalagi akses mobil papasan, jalan provinsi begitu ya, itu akan meningkatkan nilai properti. Nah, di sini selain itu adalah pembebasan tanah. Kalau pembebasan tanah semakin mudah, ada historisnya, data historis pembebasan tanah nggak ada masalah, berarti itu clear, itu nilai propertinya tinggi. Tapi kalau memang bersengketa itu ya nanti nilai propertinya semakin rendah. Oke, selanjutnya adalah master plan
kota, itu kan hubungan dengan peraturan ya. Kalau masih masuk jalur hijau itu dijamin nilainya masih rendah dan belum bisa dibangun, itu kalau tanahnya ya, kalau masih masuk jalur hijau. Nah, itu hubungannya dengan kebijakan pemerintah. Nanti mungkin jalur hijau itu akan dikurangi di bagian sini. Lah itu nanti kalau sudah tidak masuk ke jalur hijau itu nilainya semakin tinggi, bisa dibangun dan nilainya, nilai ekonomis yang kita sedang nilai itu misalkan tanah itu semakin tinggi gitu ya. Selanjutnya adalah daya beli masyarakat. Ya tadi sudah saya jelaskan kan, faktor-faktor pembentuk daya beli masyarakat itu berpengaruh. Kenapa? Karena ya daya beli masyarakat semakin tinggi, daya beli masyarakat itu akan mempengaruhi penjualan properti. Semakin tinggi daya beli masyarakat berarti minat untuk membeli properti dan kemampuan untuk membeli properti akan semakin tinggi gitu. Nah, selanjutnya adalah tingkat harga. Dari data tingkat harga kita perlu kumpulkan data-data tentang suku bunga. Karena apa? Suku bunga, inflasi, terus solusi mempertahankan harga real itu berpengaruh. Karena ya tadi kalau misalkan suku bunga, kalau ya pembayarannya dibantu oleh bank ya pasti tergantung suku bunga. Suku bunga itu kan fluktuatif juga gitu. Inflasi juga berpengaruh karena harga barang akan mempengaruhi, jadi properti pun akan terpengaruh oleh inflasi. Dan di sini bagaimana cara mempertahankan harga realnya bagaimana. Oke, selanjutnya adalah fluktuasi dari demand dan supply, itu permintaan penawaran ya. Jadi kita juga karena properti itu juga gak lepas dari hukum permintaan dan penawaran gitu. Kalau semakin banyak properti yang ditawarkan kan berarti semakin banyak pilihan masyarakat dan kemungkinan harganya lebih terjangkau karena saling bersaing ya. Kalau semakin sedikit barang yang ditawarkan, properti yang ditawarkan, masyarakat yang butuh banyak, nanti harganya juga akan tinggi gitu. Nah, jadi fluktuasi terhadap permintaan dan penawaran juga bisa mempengaruhi. Jadi itu data harus dikumpulkan. Selain itu adalah data tentang pajak. Ya, pajak juga mempengaruhi ya, karena nanti kalau kita jual beli properti itu kan kita kena pajak gitu. Nah, dasar pengenaan pajak untuk properti apa? NJOP, nilai jual objek pajak, ya baik tanah maupun bangunan gitu ya. Nah, untuk penghitungannya kalau pajak itu kalau lebih dari menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 97, marginal tax itu 5% kali NJOP kali NJKP. Oke, di sini 5%-nya itu kali kalau NJKP-nya kurang dari 1 miliar berarti itu 20%. Kalau lebih dari 1 miliar itu 40%. Jadi kali NJOP, nilai jual objek pajaknya. Belum selain itu pajak juga ada biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB gitu ya. Itu tarifnya 5% kali NJOP dikurangi NJOP dikurangi NPOP TKP. Apa itu? Kan NJOP nilai jual objek pajak dikurangi NPOP. NPOP apa itu? Ayo apa? Kalau TKP-nya pasti tidak kena pajak, ya enggak? NPOP-nya apa? Ayo, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Kalau NPO PTKP-nya itu. Nah, NPO PTKP itu boleh sampai dengan 12 juta, itu bisa dikurangkan sampai dengan 12 juta. Oke. Selain pajak, data yang harus kita kumpulkan adalah pembiayaan. Oke, sebentar. Oke, karena memori mau habis, saya cepetan lagi, sorry ya. Oke, selanjutnya ada sumber data itu bisa bersumber dari BPS, notaris, PPAT gitu ya, lembaga penelitian, LPPM gitu, data penjualan tanah dan real estate gitu ya.
itu bisa digunakan. Data khusus, sekarang data khusus itu data-data khusus sekitar properti seperti penjualan, sewa, properti pembanding, transaksi di pasar dan lain-lainnya gitu ya. Dan penilaian transaksi di pasar itu apa saja yang harus data yang harus dikumpulkan itu tentang biaya, kapitalisasi pendapatan, strongest dari data penjualan properti sejenis, dan juga ciri pasar yang penting, misalkan jumlah penjualan, lama waktu menjual, tersedianya properti, tingkat penyerapan pasar, tingkat aktivitas pasar gitu ya. Oke, sekarang adalah sumber data khusus kan pernah dibahas ya. Sumber data khusus itu bisa berasal dari majalah, tabloid gitu ya, internet dan lain-lain sebagainya. Dan juga dari EDI Electronic Data Interchange. EDI itu pertukaran informasi antar lembaga atau badan usaha dengan menggunakan standar tertentu dan diproses secara komputasi dan format yang standar gitu. Selanjutnya adalah bagaimana kalau datanya tidak akurat, berarti itu data tidak bisa dipercaya karena nggak akurat ya. Analisis datanya mungkin lebih akan kita bahas besok, yaitu analisis data, pendekatan biaya dan juga pendekatan pasar, itu untuk analisis datanya. Oke, mungkin cukup sekian. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Semoga bermanfaat dan juga semoga ilmu kita jadi jariah dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.